Pernah kebayang nggak ada sebuah kerajaan yang kekuatannya itu bukan diukur dari seberapa banyak tentaranya, tapi dari seberapa deras aliran sungainya? Nah, kali ini kita bakal telusuri kisah unik dari Kesultanan Siak. Sebuah kekuatan yang membangun kejayaannya bukan di medan perang, tapi justru di sepanjang jalur air yang jadi urat nadi kehidupannya. Kutipan ini dia jantung dari cerita kita. Sungai sebagai singgasana dan budaya sebagai kekuatan. Ini bukan cuma kata-kata puitis ya, ini adalah sebuah strategi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya sebuah kesultanan bisa mengubah aliran air dan kekayaan tradisi jadi sebuah kekuatan yang disegani pada masanya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mau kita jawab. Di dunia yang isinya perang melulu, gimana caranya Siak justru bisa membangun pengaruhnya dengan ngandelin kecerdasan budaya, diplomasi yang lihai, dan kontrol atas jalur dagang? Menarik banget kan? Ayo kita cari tahu. Oke, untuk benar-benar paham soal Siak, kita harus ikutin arusnya. Kita mulai dari sumber kekuatannya yang paling dasar, ya sungai itu sendiri. Inilah urat nadi yang benar-benar menghidupi seluruh kesultanan. Lokasinya itu strategis banget. Coba bayangin deh, Siak itu kayak penjaga gerbang tol di jalan raya super sibuk zaman dulu. Semua hasil bumi berharga dari pedalaman Sumatera, mau itu emas, lada, hasil hutan, semuanya harus lewat gerbangnya Siak buat sampai ke pasar dunia. Ini bukan sekedar untung-untungan geografis, ini beneran tambang emas cair. Dan ini dia hasilnya, potensi ekonomi yang dipegang Siak itu gede banget. Mereka nggak perlu tuh armada perang raksasa. Kekuatan mereka ya ada di kemampuan buat ngatur aliran kekayaan ini. Setiap karung lada, setiap keping emas yang lewat, itu bukan cuma nambahin uang kas kesultanan, tapi juga jadi alat tawar-menawar dalam diplomasi. Keren kan? Oke, kita udah lihat potensinya yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, gimana potensi itu diwujudkan? Kemunculan Siak di abad ke-18 itu bukan kebetulan loh, tapi sebuah langkah cerdas di tengah panggung politik yang lagi gonjang-ganjing. Dan ini dia arsiteknya, Raja Kecik. Visinya itu jernih dan brilian banget. Dia nyatuin dua kekuatan besar. Di satu sisi, dia punya legitimasi kuat sebagai pewaris tradisi Melayu. Di sisi lain, dia pakai Islam sebagai perekat sosial dan moral. Nah, kombinasi inilah yang jadi fondasi super kokoh Kesultanan Siak. Siak itu nggak muncul tiba-tiba. Raja Kecik ini seorang oportunis yang cerdas. Pas dia lihat kekuatan besar kayak Kesultanan Johor Riau mulai melemah, dia nggak ragu buat maju. Dia langsung isi kekosongan kekuasaan itu dan ngebuka babak baru di pesisir timur Sumatera. Jadi gimana persisnya Siak membangun kekuatannya? Nah, jawabannya ada di 3 pilar yang unik banget. Dagang, diplomasi, dan budaya. Yuk kita bongkar satu persatu. Coba lihat deh perbedaannya. Mencolok banget kan? Kalau kerajaan lain itu ibarat petinju yang ngandalin pukulan keras, Siak ini lebih kayak pecatur ulung. Mereka nggak adu otot, tapi ngandalin strategi, negosiasi cerdas, dan pengaruh budaya. Pertarungan mereka itu dimenangkan di meja perundingan, bukan di medan perang. Ini dia cara mainnya Siak waktu berhadapan sama kekuatan besar kayak VOC Belanda, Johor, atau Aceh. Mereka lebih milih duduk bareng buat ngobrol daripada ketemu di medan perang. Perjanjian dagang itu senjata mereka, dan aliansi politik itu benteng mereka. Cerdas? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Senjata terbesar Siak itu ya kecerdasan politik dan kemampuan mereka buat beradaptasi dengan cepat. Mereka tahu persis kapan harus kerjasama, kapan harus melawan, dan kapan harus diam sambil nunggu momen yang pas. Nah, sekarang kita geser sedikit. Dari urusan pelabuhan dan politik, yuk kita masuk ke istana. Disinilah jantung budaya Siak berdetak, tempat di mana kekuatan mereka yang paling abadi itu ditempa. Istana Siak ini bukan cuma bangunan megah loh, ini adalah wujud fisik dari semua pilar kekuatan mereka. Jadi istana ini nunjukin kekayaan dari perdagangan, koneksi global yang kelihatan dari arsitekturnya, sekaligus jadi simbol kebanggaan budaya sebagai kerajaan Melayu yang modern dan terbuka. Di Siak ada perpaduan yang indah banget. Islam itu nggak datang buat menggantikan adat, tapi buat jalan bareng. Islam jadi semacam perekat moral, sementara adat Melayu jadi pilar identitasnya. Keduanya ini nyiptain fondasi sosial yang kuat banget dan harmonis. Sama seperti sungai yang ngasih kehidupan, warisan Siak itu terus mengalir sampai hari ini. Kekuatan politik mungkin bisa pudar, tapi kita bakal lihat kalau warisan budayanya ternyata jauh lebih abadi.
Ya, mau gimana lagi? Kebangkitan kekuatan kolonial Eropa pada akhirnya mengubah peta politik dunia. Pelan-pelan tapi pasti, kedaulatan politik Siak mulai terkikis oleh perjanjian-perjanjian yang gak seimbang dengan Belanda. Nah, ini dia poin kuncinya. Sebuah negara bisa runtuh, tapi budaya itu bisa bertahan. Kekuasaan politik Siak memang akhirnya berakhir di bawah kendali kolonial. Tapi identitas Melayu Islam yang udah mereka bangun selama berabad-abad, itu terbukti jauh lebih kuat dan gak gampang luntur. Kutipan ini adalah inti dari warisan Siak. Ini bukti kalau investasi mereka di budaya, bahasa, dan adat adalah investasi yang paling cerdas. Ternyata, hal-hal inilah yang justru lebih abadi daripada Istana Megah atau perjanjian politik manapun. Dan inilah pertanyaan yang ditinggalkan oleh kisah Siak untuk kita semua renungkan. Dalam jangka panjang, apa sih yang sebenarnya bertahan? Apakah tembok benteng dan perbatasan yang digambar oleh penaklukan? Atau justru bahasa, adat, dan nilai-nilai yang terus mengalir dalam sebuah kebudayaan? Kisah Siak kayaknya ngasih kita jawaban yang sangat kuat soal ini.